Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Nurlika dari kelas Ekonomi Syariah I akan menjelaskan beberapa poin tentang takrij hadis. Apa saja poin-poin tersebut? Mari kita simak bersama-sama. Pertama-tama, kita harus tahu apa sih takrij hadis itu. Berikut adalah definisi takrij hadis. Takrij berasal dari kata yang berarti menampakkan, mengeluarkan, menerbitkan, menyebutkan, dan menumbuhkan. Maksudnya, menampakkan sesuatu yang tidak atau sesuatu yang masih tersembunyi, tidak kelihatan, dan masih samar. Lalu, takrij menurut ulama hadis, yaitu penyebutan seorang penyusun bahwa hadis itu dengan sanadnya terdapat dalam kitabnya. Takrij hadis di sini sangatlah penting. Apa saja sih hal-hal yang menyebabkan kok takrij hadis itu penting? Yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui asal-usul riwayat hadis yang akan diteliti. Yang kedua, untuk mengetahui seluruh riwayat bagi hadis yang akan diteliti. Yang ketiga, untuk mengetahui ada atau tidaknya syahid atau muttabi pada sanad yang diteliti. Perkembangan takrij hadis. Sebagai sebuah disiplin ilmu, takrij hadis tumbuh dan berkembang belakangan jika dibandingkan dengan ilmu-ilmu hadis lainnya, seperti tarajum al-ruwat atau kajian biografi para perawi, dan nasak wa mansuk. Namun, sebenarnya praktek atau takrij hadis sudah dilakukan pada awal perkembangan ulum al-hadis. Pada awalnya, takrij hadis dilakukan sebatas untuk mengetahui letak sebuah hadis pada sebuah kitab atau literatur. Sementara kegiatan lanjutannya berupa penelitian kualitas hadis dilakukan jika dirasa perlu. Misalnya, ketika kita sudah mengetahui bahwa hadis yang sedang ditakrij diriwayatkan oleh Muslim atau Abu Daud, maka selesai sudah proses takrij itu. Namun, penelusuran lokasi hadis menjadi kurang sempurna jika tanpa penilaian atas sanad hadis. Karena tujuan dari kajian hadis adalah untuk diamalkan, setelah diketahui terlebih dahulu kualitasnya berdasarkan penilaian atau sanadnya. Ulama pada masa klasik dimulai pada masa sahabat hingga abad ke-5 Hijriah sebelum mengenal takrij. Hal ini dikarenakan banyaknya hafalan dan luasnya wawasan mereka akan hadis. Pembacaan mereka terhadap kitab-kitab hadis sangat banyak dan intens. Seiring berjalanan waktu, kajian hadis semakin surut dan penguasaan para ulama terhadap hadis juga berkurang. Hal ini dikarenakan hafalan yang mereka miliki relatif lebih sedikit. Di waktu yang sama, ketika merujuk kitab-kitab hadis, mereka mendapati sedikit kesulitan. Para pengarang kitab dalam disiplin non-hadis seperti fikih dan tafsir seringkali menyebutkan hadis tanpa menyebutkan sanad atau mukharijnya. Sehingga dengan sendirinya, kualitas hadis yang disebutkan juga tidak dapat dipastikan. Belakangan, banyak ulama yang melakukan takrij terhadap kitab-kitab yang telah beredar di masyarakat, yang tidak menjelaskan kualitas hadis yang dicantumkannya. Keadaan ini berlanjut hingga sekarang. Bahkan, takrij hadis kemudian menjadi integral dengan proses penakhihan terhadap sebuah karya, baik karya ulama klasik dan telah diterbitkan sebelumnya maupun karya yang baru diterbitkan. Metode takrij hadis. Yang pertama, metode indeks nama sahabatnya. Metode ini digunakan ketika nama perawi sahabatnya diketahui, lalu kemudian melakukan penelusuran hadis pada buku atau literatur yang metodologi penulisan hadisnya berdasarkan urutan nama-nama sahabat. Yang kedua, metode kata pertama dalam matan. Metode ini digunakan ketika kita mengetahui dengan pasti ungkapan awal dari matan hadis. Ada kategori kitab yang dapat menggunakan metode ini. Pertama, kitab-kitab yang mengumpulkan hadis yang matannya sudah populer di tengah masyarakat luas. Yang kedua,
kitab-kitab yang disusun berdasarkan abjad huruf pertama matannya, misalnya Al-Jami', Al-Saghir, Min Hadits, Al-Bashir, Al-Nadhir karya Al-Suyuti. Ketiga, kitab Miftah dan Fithis, atau kitab yang disusun berdasarkan indeks matan hadis. 3. Metode indeks kata. Metode ini digunakan dengan cara mencari kata-kata yang menjadi kata kunci dalam indeks hadis. Yang dimaksud dengan kata kunci adalah kata yang terdapat dalam matan hadis dan tidak banyak digunakan dalam ungkapan sehari-hari. 4. Metode tematis hadis. Metode ini digunakan oleh orang yang memiliki cita rasa ilmiah yang memungkinkannya menentukan tema bagi hadis yang sedang dikaji. 5. Metode penelusuran berdasarkan kondisi matan atau sanad. Kekasan dari kitab atau literatur itu bisa ada dalam sanad maupun matan hadis. Jika hadis yang dikaji memiliki ciri dan tanda kepalsuan, maka kita dapat melakukan penelusuran dalam kitab yang khusus mengumpulkan hadis palsu. Kelima metode tadi dapat digunakan secara bersamaan, atau dipilih salah satu yang paling memudahkan kita dalam melakukan penelusuran hadis. Tapi sebelumnya, kita perlu menentukan dulu matan atau perkiraan matan untuk kemudian memilih metode yang akan digunakan. Selain kelima metode tadi, masih ada 3 cara yang bisa digunakan untuk menelusuri letak hadis. Yang pertama, melalui digital, seperti program komputer. Yang kedua, internet atau googling. Cukup mengetik redaksi hadis atau sebagainya saja pada tempat penelusuran, maka akan muncul tulisan atau artikel yang relevan yang bisa membantu kita melakukan penelusuran hadis secara manual. Yang ketiga, bertanya kepada guru dan pakar hadis secara langsung. Selanjutnya, kita akan membahas prinsip-prinsip dasar takhrij hadis. Pertama, takhrij bersifat mandiri atau istiqlal. Maksudnya adalah kajian dilakukan pada satu sanad periwayatan, dan penilaian diberikan pada sanad yang dikaji itu tanpa harus meneliti seluruh sanad yang ada. 2. Sebanyak mungkin informasi terkait hadis yang ditakhrij dipaparkan. 3. Sebuah hadis seringkali diriwayatkan melalui lebih dari satu orang sahabat. 4. Dalam penakhrijan perlu diperhatikan substansi matan hadis, variasi redaksional matan. Kajian atas sanad berupa biografi beserta kualitas para perawi. Kajian atas kata-kata yang unik dan tidak lumrah, kajian waktu dan tempat terhadap masing-masing perawi sebagai alat bantu penelusuran ketersambungan sanad, dan keunikan sighah al-ada atau ungkapan masing-masing perawi dalam sanad ketika meriwayatkan hadis. 5. Takhrij hadis dilakukan berdasarkan substansi matan hadisnya. Kita mungkin akan mendapati beberapa sanad hadis yang substansi maknanya sesuai dengan yang kita kaji, sementara redaksional matannya berbeda, atau sebagian ada yang matannya diringkas. Tugas muhadis adalah mencari asal hadis dengan melihat siapa yang meriwayatkannya, dan tidak mengapa jika ada perbedaan redaksional, atau penambahan matan atau pengurangan matan. Yang keenam, takhrij hadis dilakukan terhadap sebuah riwayat, sehingga penilaian diberikan kepada riwayat itu. 7. Penilaian terhadap seorang rawi merupakan ijtihad yang didasarkan data biografi yang tersebar dalam literatur biografi perawi. Yang terakhir adalah standar masing-masing ulama jar wa ta'dil dalam menilai seorang perawi berbeda, sehingga perlu menelusuri lebih jauh ketika terjadi perbedaan pendapat terkait kualitas seorang perawi.
Manfaat takhrij hadis. Sebenarnya ada banyak sekali manfaat dari takhrij hadis. Saya mengambil beberapa saja. Yang pertama, dengan membandingkan riwayat-riwayat yang ada, akan diketahui arti kata yang asing, kondisi yang melatar belakangi disabdakannya hadis atau asbabul wurud, kondisi para perawi hadis, adanya kemungkinan hadis itu direvisi atau merevisi hadis lain, meningkatkan kualitas sanad. 2. Memperjelas kualitas atau hukum hadis dengan banyaknya riwayat itu. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah asosiasi ungkapan atau perbuatan yang dinyatakan sebagai sebuah hadis itu benar-benar merupakan sebuah hadis atau bukan. 4. Dapat diketahui letak hadis yang dikaji pada sumber-sumber primer. Sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.